Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Matam Razisa ini 222 4 10 10 10 60. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai LKM 6 dari mata kuliah Data Mining dan saya ada di kelas A. Benci materi pada bukan itu adalah native base. Jadi di sini di soal yang pertama, yaitu dengan soal ulangi langkah pada kelas praktikum untuk data star dan masih masukkan perbandingan 0,2, 0,3, dan juga 0,4. Kemudian tuliskan operasinya. Oke, jadi di sini dataset yang digunakan adalah dataset start dan juga dataset dot. Baik, dari pertama, eh, seperti biasa kita memerlukan untuk mengimport algoritma yang akan kita gunakan. Di sini kita menggunakan Pandas dan juga kita import dari skalaran yaitu trend test split dan juga Gaussian NB sesuai yang dipelajari pada praktikum di minggu ke-6 ini. Baik, pertama di sini kita masukkan dataset CSV-nya, kemudian kita menggunakan pdret CSV untuk membaca file CSV tersebut. Kemudian di sini dfhead itu untuk menampilkan 5 baris dari dataset yang pertama. Di sini jadi dari 0 sampai 4. Di sini tidak sampai 5 karena dia indeksnya dari 0. Jadi 0 ini kita hitung sebagai 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian sini akan tampil outputnya. Ini merupakan tampilan dari dataset adult. Kemudian di sini sesuai dari praktikum itu kita drop dulu atau kita hapus. Di sini kolom yang dipilih adalah work class, educational num, marital status, occupation, relationship, race, native country. Nah, ini asetnya kolom, kemudian inputnya kita input. Kemudian kita tampilkan lagi datasetnya yang sudah diubah ini dengan dfhead. Seperti sebelumnya akan tampil 5 baris atas dari datasetnya. Nah, jadi di sini sudah terkurangi dari kolomnya. Sudah berbeda seperti yang tadi. Nah, kemudian di sini kita input df drop income karena di sini kan kita nanti ini income itu kita kita nanti ingin klasifikasi bukan klasifikasi tapi kita ingin clustering si bagian gender ini. Jadi nanti itu akan kita buat kolom baru yaitu male dan juga female. Kemudian ini kita buat true false. Nah, jadi di sini kita buat target income, kemudian kita buat variable dummy. Di mana dummies itu kita menggunakan pandas get dummies input gender dari kolom gender. Kemudian apabila dummies itu ambil atau kita tampilkan, maka ini itu value-nya itu akan menjadi kolom. Karena di sini value-nya ada dua macam, yaitu male dan juga female, maka itu yang akan menjadi kolom. Dengan kalau female itu adalah false dan sedangkan kalau dia male dia itu akan true. Nah, kemudian di sini kita buat variable input dengan pdconcat input dummies dengan access kolom. Kemudian di sini input yang ini variable ini tuh kita ambil headnya. Dengan di sini saya beri 3. Apabila di sini terisi 3, maka dia yang akan tampil adalah 5. Karena di sini saya minta 3, maka di sini yang tampil adalah 3 baris data. Kemudian di sini kita buat lagi input drop. Kita hapus karena di sini ada banyak kan, masih ada female, male, sama gender. Ini kan sebenarnya sama aja. Jadi kita pilih salah satu. Di sini saya memilih female sehingga bagian kolom yang gender dan juga male saya hapus. Nah, di sini di input. Kemudian saya ambilkan lagi input itu atau datasetnya itu dengan 3 baris saja karena hanya untuk contoh saja. Nah, maka di sini tadi karena tadi sebelum masih ada gender dan male, maka dengan di sini gender dan male sudah habis dan sisa female. Nah, kemudian kita input kolom inputan ISNA dengan indeks dan type object. Nah, ini tuh merupakan output dari codingan yang ada di atas. Dan data type-nya itu adalah objek. Kemudian di sini kita akan mengetes, tadi kan dimintanya itu dari 02, 03, dan juga 04. Nah, di sini
kita kayak gini di sini ya, di sini ya 2, maka outnya akan tampil ini. Kemudian kita juga menggunakan algoritma yang tadi kita import yang Gaussian tadi untuk menampilkan ini. Nah, kemudian kita juga buat variabel. Di sini kan kita sudah bagi menjadi 2, yaitu xtrain, xtest, sama ytrain, ytest. Yang tadi di atas sebelum Gaussian itu, kemudian di bagian bawah, karena itu saya sebelumnya sudah membuat yaitu xtrain. Cuma dia tuh tidak terdefinisi, jadi saya membuat ulang dengan xtest encode pandas get dummies xtest. Nah, jadi sebenarnya ini tuh merujuk ke xtest karena saat sebelumnya sebelum ada encode ini dia tidak terdefinisi. Jadi saya buat menjadi seperti ini. Saya inisialisasi sendiri. Maka outputnya akan keluar ini. Kemudian di sini kita tes lagi menggunakan sama, hanya beda di bagian tesnya saja. Karena kan tesnya ada 3 macam, yaitu dari yang 0.2, 0.3, dan juga 0.4. Nah, ini yang 0.4 sebenarnya sama saja. Kemudian di sini ada dataset yang kedua, karena diminta dataset yang kedua adalah dataset stars. Nah, jadi di sini sebenarnya sama saja. Di sini yang awal tentu saja kita harus mengimport algoritma apa saja yang akan kita gunakan seperti pandas dan juga Gaussian tadi. Juga ada beberapa yang juga perlu kita import. Itu saya menggunakan di atas saja. Jadi di sini tidak saya tulis ulang. Nah, kemudian ini merupakan tampilan dari dataset stars tersebut. Nah, di sini jadi ada kolom-kolom dari dataset start tersebut. Karena di sini diminta DFZ, jadi yang muncul itu ada 5 baris, yaitu dari indeks 0 sampai indeks keempat. Nah, kemudian di sini kita juga drop yang unit karena ini sebenarnya sama aja ya, dia tuh indeks, jadi dia di in place, itu akan dihapus. Terus terusnya sama saja, cuma perbedaannya pada dataset yang stars ini, apabila tadi yang kita ambil itu adalah dari kolom si gender, jadi yang di sini itu yang kita ambil adalah dari star kategori. Jadi kita itu buat star kategorinya jadi yang eh, 0 sampai 5 karena dia di dalam star kategori itu ada lebih dari 2 value. Kalau di gender itu ada cuma 2 value, jadi dia bisa diinisialisasi dengan true false, maka di sini tidak bisa. Makanya itu kita perlu menggunakan nominal tersebut. Sisanya sama, setelah itu kita hanya perlu melakukan pembagian, bukan pembagian, maksudnya misalnya yang X-train dan juga Y-train, sama seperti sebelumnya juga di sini saya tidak tahu kenapa X-train itu tidak terdefinisi, jadi saya menambahkan X-train encode sehingga dia tetap bisa dideteksi dan dengan sama seperti sebelumnya. Setelah semuanya selesai, maka hanya perlu dites menggunakan sesuai keinginan dari si soal tersebut, mulai dari 0,2, 0,3, dan juga 0,4. Ini masih sama seperti sebelumnya, jadi yang transplit itu dia dengan target tesasinya itu sesuai, misal dia itu di sini adalah 0, berarti resepnya itu 4. Mohon maaf, di sini ada kesalahan jaringan. Nah, selanjutnya di nomor 2 itu soalnya untuk masing-masing dataset carilah subset kombinasi dari atribut yang memberi hasil klasifikasi lebih baik dari data asli. Nah, jadi di sini itu kita coba bisa tentu dari stars dan juga doll. Nah, di sini itu kita seperti sebelumnya kita read dulu untuk si datasetnya. Di sini menggunakan pandas read CSV stars
kemudian saat drop sebenarnya sama seperti sebelumnya kita hanya mengetas. Nah di sini juga tes-tesnya. Nah kemudian juga yang bagian adult. Nah bedanya itu hanya di bagian yang di bawah. Nah setelah dia itu itu kita bisa tambahkan fitur terbaik untuk perbandingan stars. Karena kan di sini surat kombinasi untuk atribut yang memberi hasil klasifikasi lebih baik dari data aslinya. Tuh. Begitu juga dari dataset. Nah, itu seperti ini sama seperti sebelumnya juga di nomor satu. Kemudian kita tambahkan di bagian ini score order-nya. Begitu juga dengan yang tes 03 dan juga tes 04. Baik untuk hasil dan analisis data, jadi metode Naive Bayes itu melakukan klasifikasi dengan mengasosiasikan antara setiap variabel atau atribut yang digunakan. Nah, jadi itu atau atribut itu tidak memiliki ketergantungan pada keberadaan atribut yang lainnya. Makanya tadi tuh di awal ada beberapa kolom yang dihapus. Nah, selain itu, keuntungan utama dari FBS itu adalah kemampuan untuk bekerja dengan dataset yang relatif kecil. Jadi meskipun datasetnya itu relatif kecil, metode FBS ini sering memberikan hasil yang baik dalam klasifikasi, terutama itu ketika data latih yang tersedia terbatas. Jadi dengan kata lain, meskipun kita memiliki sedikit data untuk digunakan di proses pembelajaran, nah FBS itu tetap bisa memberikan estimasi yang cukup akurat tentang parameter yang diperlukan dalam klasifikasi. Merupakan grup dari Naive-Bayes. Pertama ada relevan prediction, spam filtering, dan sentiment analis. Kemudian membuat sistem rekomendasi. Kemudian kelebihannya bisa dipakai untuk data kualitatif maupun kuantitatif. Terus kemudian dia kuat terhadap fitur-fitur yang tidak relevan, dan rapalnya yang efektif dan cepat. Kemudian dia itu bisa kerja baik dalam klasifikasi. Tujuannya adalah asumsi yang terlalu kuat. Nah, jadi di soal yang sudah kita kerjakan itu, kita menggunakan Base untuk memprediksi gender. Di bagian yang dataset dot, kemudian itu kategoris. Jadi kita mengklasifikasi mereka ke dalam kelompok yang sesuai, yang di value di dalam kolom tersebut. Kemudian kita pilih satu yang dijadikan kolom baru, kemudian kita hapus yang tidak digunakan. Jadi kesimpulannya penerapan FBS ini baik dengan data stars maupun diberikan wawasan yang berharga tentang hubungan antara atribut-atribut yang ada dan klasifikasi yang diinginkan. Jadi dengan kita memahami konsep dan pengaplikasian dari Naive Bayes dengan baik, kita tuh dapat mengembangkan model klasifikasi yang efektif untuk memprediksi hasil berdasarkan informasi yang tersedia dalam data tersebut. Naive Bayes itu memungkinkan kita untuk menghitung peluang kelas tertentu berdasarkan kombinasi nilai atribut yang ada. Keuntungan utama dari Naive Bayes ini, jadi bila kebutuhan akan jumlah data latih itu yang relatif kecil untuk menentukan estimasi parameter yang diperlukan. Jadi dalam proses itu membuat EPS menjadi pilihan yang populer dan juga lebih baik dalam mengakses data. Jadi terutama kita juga memiliki keterbatasan dalam jumlah data yang kita miliki itu. Misal data yang kita miliki itu dia tuh terbatas, ini tuh bisa menjadi pilihan yang juga baik menggunakan penerapan FBase. Ya, saya sampaikan nih ini kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.